Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim surat Al-Baqarah 152. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kembali subuh ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, diberikan luang waktu, kesempatan guna menjalankan ibadah, terutama sholat subuh dengan berjamaah dan juga ta'lim. Dan alhamdulillah di subuh ini adalah subuh terakhir di bulan Sya'ban ini ya. Alhamdulillah malam tadi kita sudah mendapatkan keputusan bahwasanya pemerintah menetapkan puasa esok hari ya. InsyaAllah, dan mungkin juga hari ini ada yang sudah mulai, ada ya, angkat tangan ya. Yang sudah mulai nggak apa-apa, silahkan saja ya. Kalau memang kita ngikutin besok, ya InsyaAllah berarti malam ini kita tarawehan nih. Itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kembali kepada kita memasuki Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, memberikan luang waktu, dan bisa memberikan kita untuk kembali menjalankan ibadah puasa dengan baik, dan tentunya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya semoga dibaruakan kepada baginda alam Sayyidul Wujud, Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya. Mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini nanti di yaumil qiyamah diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surat Al-Baqarah 152 ya. Kemarin ini belum selesai sedikit. Masih sambungan yang kemarin sebetulnya ini. Bahwa setiap umat itu punya jihad kemarin ya. Kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat, terutama nikmat yang paling besar itu ketika kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Ini nikmat yang paling gede nih. Dari sekian banyak yang nikmat-nikmat diberikan itu, ini sebetulnya yang paling gede itu. Nikmat apa yang dimaksudkan itu? Arsalna fikum rasulan. Diutusnya seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Artinya pada waktu itu adalah bangsa Arab. Diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, ini nikmat terbesar. Karena disebutkan nikmat terbesar itu yatlu alaikum ayatina, karena berkat beliaulah yang membacakan ayat-ayat Allah. Sehingga kita bisa membaca ayat-ayat Allah, bahkan wa yuzakkikum, membersihkan kita dari kemusyrikan. Berkat Rasulullah kita tidak mau menyekutukan Allah. Kita melakukan ibadah ketauhidan kita hanya dengan Allah. Ini kalau Rasulullah enggak ngajarin, enggak bakalan tahu kita. Sampai saat ini kan alhamdulillah kita. Bahkan wa yu'allimuhumul kitab. Kita diajarin oleh Rasulullah Al-Qur'an. Bisa baca Quran, bisa mengenal tajwid, bisa mengenal makharijul huruf, bisa mengenal tafsir, bisa mengenal ma'ani, bayan, istiqaq, makulat, bisa mengenal ilmu nahu, sorof, mantek. Itu berkat siapa? Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bahkan wa'al hikmah, kita diajarin juga hikmah. Apa-apa yang ada di dalam hukum yang tertulis itu diajarin oleh Rasulullah. Bagaimana kalimat-kalimat itu, hikmahnya apa, tujuannya apa. Bahkan wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Rasulullah ngajarin kepada kita apa yang belum kita ketahui. Apa yang belum kita ketahui diajarin oleh Rasulullah. Semuaan dibuka. Bahkan Rasulullah menyebutkan, ana bahrul ulum wa ali babuha. Aku ini adalah lautan ilmu dan Ali itu adalah pintunya. Kenapa tidak Abu Bakar, Abu Utsman, Sayyidina Umar gitu? Sebetulnya bukan tidak ada pintu dari mereka itu. Cuman karena Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar itu belum sempat menyebarkan keilmuan karena masih mempertahankan kekhalifahan pada waktu itu. Sibuk dengan urusan kenegaraan. Nah, dari mulai Sayyidina Ali ini mulai ini keilmuan tersebar itu. Sehingga dari Sayyidina Ali itu sendiri yang keluarnya ilmu nahwu itu. Abul Aswad Ad-Du'ali kan diajarin oleh Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, uktub, tulis oleh kamu. Al-kalamu wallabtul muraqabul mufidu bil wati wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Itu Sayyidina Ali. Lalu ditulis, ternyata dari kalimat itu keluarlah ilmu nahwu, keluarlah ilmu sorof, keluarlah ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu istiqaq, ilmu wado, ilmu makulat, ilmu arud. Wah, macam-macam dah. Nah, itu siapa yang ngajarin? Ya Rasulullah tentunya. Ya. Kalau bukan karena berkat Rasulullah kita kada tahu. Maka karena itu nikmat yang diberikan oleh Allah besar, maka kata Allah, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli
wa la takfurun. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Kata Allah, fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku. Kalau kalian ingat kepadaku, azkurkum, aku pun akan ingat dengan kalian. Bahkan washkuruli, bersyukurlah kalian kepadaku. Maka kalau kalian bersyukur, tentu nikmati bitta'at, bersyukur atas nikmat dengan ketaatan, aku akan kasih yang lebih banyak lagi. Wala takfurun, Allah minta hanya satu, wala takfurun, jangan kufur. Jangan kufur. Fazkuruni, kata Allah, ingatlah kalian, zikirlah kalian kepadaku. Imma dengan sholat, wa imma dengan tasbih, atau dengan tahlil, dengan tahmid, dan sebagainya, bukan? Ingati, kata Allah. Banyak-banyak dah ingat denganku, kata Allah. Dengan lisan, dengan anggota tubuh, dengan hati, zikir semua. Bahkan dengan sholat itu kumpul semua zikir itu. Tidak disalah lagi, tidak diragukan lagi kalau sholat itu zikir kumpul di situ. Apa yang enggak ada di dalam sholat coba? Qiraatnya ada, takbirnya ada, tasbihnya ada, tahlilnya ada, doanya ada, zikir lisan ada, ruku, sujud, apa lagi? Zikir anggota tubuh, khusyuk, merendahkan diri, muraqabah, zikir hati, semua ada. Maka sholat itu merupakan zikir yang paling luar biasa sebetulnya. Makanya pantas orang yang nggak sholat itu sampai dihukumi kufur gitu kan? Karena memang nggak pernah zikir gitu, nggak pernah zikir. Banyak-banyaklah kata Allah. Kalau kita ini banyak menyebut-nyebut Allah, azkurkum, kata Allah, kami pun akan ingat dengan kalian. Nah, di dalam kalimat azkurkum ini banyak ulama yang menafsirkan azkurkum yang dimaksudkan itu adalah ajazakum maksudnya. Bukan Allah ingat dengan kita. Kalau Allah ingat itu sifat kehambaan kalau ingat. Masa Allah tadinya lupa lalu ingat gitu? Enggak, bukan gitu maksudnya. Tapi yang dimaksudkan azkurkum itu adalah memberikan balasan kebaikan itu. Bahkan di dalam hadis itu kan ada yang menyebutkan dalam hadis qudsi itu, man dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kan gitu. Siapa orang yang mengingat aku fi nafsihi dalam hatinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan ingat dengan dia dalam zatku. Wa man dzakaroni fi mala'in, siapa orang yang mengingat aku dalam khalayak ramai, dzakartuhu fi mala'in khairin min mala'ihi, maka aku pun, kata Allah, akan ingat dia di halayak ramai yang lebih baik daripada halayak ramai dia. Tidak diskusi dalam sebetulnya. Allah sebutin ketika kita ngingat Allah, maka kata Allah, aku pun akan ingat dengan kamu. Jadi maksudnya di sini tuh ingat apa itu? Bahkan disebutkan dalam hadis itu, dzakartuhu fi nafsi, aku akan ingat engkau dengan zatku. Ternyata di dalam tafsiran yang lain bahwa yang dimaksudkan hadis itu adalah a'tiyahu atoya, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada dia, yang mana pemberian itu la yu'allimuha ghairi, tidak ada yang tahu besarnya itu pemberian selain daripada aku, kata Allah. Jadi maksudnya itu, wa man dzakaroni, siapa orang yang mengingat aku, zikir kepadaku, fi nafsihi, dalam hatinya, dzakartuhu fi nafsi, maka aku akan memberikan pahala yang luar biasa yang tidak ada yang tahu besarnya kecuali aku, kata Allah. Saking hebatnya zikir itu begitu. Gak ada yang tahu pahalanya selain daripada aku, kata Allah. Bahkan di dalam selanjutnya, wa man dzakarani fi mala'in, siapa orang yang menyebutku, berzikir kepadaku dalam halayak ramai, dzakartuhu fi mala'in khairin,
min malaihi, maka aku akan menyebut dia dalam halayak ramai yang lebih baik daripada halayak ramainya dia. Maksudnya ini, ketika kita menyebut di halayak ramai, mengajak orang zikir, zikiran ramai-ramai gitu kan, ternyata di dalam pengertian itu Allah akan memberikan pahala yang mana pahala itu akan dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan hamba-hambanya. Bahkan wa azhara fadluhu lahum, Allah akan zahirkan keutamaan itu orang di depan halayak ramai. Sering zikir mengajak orang, sering zikir banyak-banyak orang, maka Allah pun akan mengunggulkan dia di halayak ramai. Luar biasa kan? Dan ini dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ahli-ahli tarekat itu mengajak umat supaya zikir ke Allah. Tapi lihat, Allah punculkan mereka kan. Allah punculkan mereka itu sebagai tokoh daripada sentral daripada zikir itu. Ada yang disebut dengan zikiran Naqsabandiyah, ada yang disebut zikiran Qadiriyah, gitu kan, ahli tarekat. Ada yang disebut dengan zikiran Samaniyah, ada yang disebut dengan zikiran Syatariyah. Itu adalah merupakan zikir-zikir yang diajak oleh mereka yang tadinya begitu sudah kumpul semua zikir, Allah punculkan tuh derajatnya tuh. Zikir Naqsabandiyah. Siapa? Karena ulamanya namanya An-Naqsabandi. Dipunculkan oleh Allah. Zikir Samaniyah. Karena memang Said Seman yang mengajaknya. Zikir Qadiriyah. Karena memang Syekh Abdul Qadir yang ngajaknya. Dipunculkan namanya oleh Allah. Jadi zikir ini dahsyat sebetulnya. Bahkan ada yang menyebutkan jika misalkan Allah nyebutin ini kalimat zikir itu disebutkan di halayak ramai, maka Allah pun akan menyebutkan mereka di halayak ramai yang lebih baik. Lalu bagaimana kalau orang zikir kan sudah di hadapan Nabi nih, kayak sahabat tuh. Sahabat itu kan sudah nyebut-nyebut Allah di hadapan Nabi. Berarti kumpulan yang ada di hadapan Nabi itu kumpulan yang lebih baik sebetulnya. Kumpulan yang terbaik itu ketika kumpul dengan Nabi. Lalu kumpulan mana lagi sebetulnya yang lebih baik itu? Ternyata kata ulama, bi anna syai'a yasrubu bima nasibu ilaih. Segala sesuatu itu akan diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, disandarkan kepada dianya. Karena fa innal majlisa yansibu likabirihi. Sesungguhnya perkumpulan majlis itu akan diberikan oleh Allah, disandarkan kemuliaannya itu likabirihi, kepada pembesarnya itu majlis. Jadi dalam artian ketika kita zikir di sini, diajak orang-orang supaya zikir, maka Allah pun akan mengangkat orang itu yang mengajak-ajak itu, dimuliakan di situ. Jadi semakin banyak kita mengajak orang lain, maka Allah pun akan mengangkat derajat orang itu. Seperti misalkan, jangan di luar dah, di kita aja, di kita. Ada Thariqat Samaniyah kan, yang diajak oleh abah guru sekumpul. Dibikin majelis, zikiran dan majelis itu. Begitu orang sudah banyak yang ikut zikiran Samaniyah, coba tengok sekarang. Majelis itu mulia ya kan? Majelis sekumpul. Sampai sedemikian dahsyatnya manusia yang datang ke situ. Dimuliakan oleh Allah. Berkat siapa? Berkat kebesaran orang yang memuliakan majelis itu. Siapa? Abah guru sekumpulnya. Kalau bukan karena abah guru sekumpul yang ngajak, ya mungkin itu bisa besar seperti itu. Karena beliau itu zikir ngajak orang, zikirnya rame-rame, bareng-bareng, Allah pun punculkan kemuliaan beliau. Sampai zikirnya itu pun dipunculkan oleh Allah, pembesarnya yang membesarkan itu zikir. Beliau sendiri. Itu intinya. Makanya ngajak-ngajaklah kita nih, kalau zikiran ngajak orang, kalau mau sholat ngajak orang, mau ngaji ajak-ajak orang lah.
Semakin banyak kita ngajak orang, maka kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu bukan hanya la ilaha illallah saja. Ini pun juga zikir. Ini juga zikir ya. Lalu kalau misalkan zikir itu sebetulnya enakan banyakan atau sendirian gitu afdolnya? Sebetulnya tafsil ya. Kalau memang kita ini senang sendirian ya nggak apa-apa. Kalau rame-rame nggak masalah juga. Cuman begini, wala tatruku dzikra li 'adamil huduril ma'af. Kalau memang kita ini senang zikir, lalu membanding-bandingkan antara zikir sendirian dengan zikir banyakan, mana yang lebih afdal kira-kira? Ini yang lebih haknya itu tafsil, perincian. In kana al-insanu yanshidu wahdahu wa lam yakun mudda'an min Allah li hidayatin nas fal khulwatu fi haqqihi afdalu. Kalau kita insan itu sebetulnya manusia, kita aja lah. Kalau kita itu berzikir sendirian itu ternyata semangat. Tapi zikirnya kita sendirian itu tidak menjadikan sesuatu menjadi apa ya, menjadi fitnah misalkan. Ada kan gitu. Ada orang yang zikir misalkan, tiba-tiba beres zikir itu aku dapat wangsit nah. Ikam itu harus begini. Lantaran zikir tuh. Nah, kalau misalkan tidak ada seperti itu, pokoknya zikiran aja dikit. Kalau zikir sendirian itu semangat betul. Wah, pokoknya ribuan aja zikir itu semangat. Tapi nggak ada macam-macam. Artinya ketika zikir sendirian itu nggak ada macam-macam seperti tadi dah. Apalagi sampai dapat wahyu gitu gara-gara zikir itu. Nah, nggak ada seperti itu. Kalau memang zikir kita semangat sendirian, tidak ada macam-macam seperti itu, tidak ada penyimpangan dalam pemikiran seperti itu, maka zikir sendiri lebih afdal daripada rame-rame. Kalau memang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita zikir rame-rame itu ternyata bikin kita semangat, bikin kita naik dalam perzikiran kita, bahkan wah enjoynya, senangnya kita berzikir rame-rame. Kalau sendirian ngawur gitu, bahkan tasbih itu sering jatuh. Gara-gara apa? Ngantuk. Dikit-dikit jantung ini sudah sampai mana tadi pikiran. Kalau sendirian, tapi kalau banyak kan, semangat gitu. Nah, kalau semangat kita seperti itu, berarti zikir rame-rame lebih afdal daripada sendirian. Jadi yang mana kita pakai? Dua-duanya pun bisa. Kalau mau sendirian, oke. Tapi dengan catatan kayak yang tadi. Karena tidak sedikit orang yang ketika sudah zikir itu sendirian, apalagi zikirnya tanpa ada guru, biasanya timbul macam-macam. Begitu sudah zikir, wah, aku kayaknya sudah melihat Allah nah. Oh, kok bisa? Iya. Karena habis zikiran itu ada kelihatan hitam, merah, putih, kuning gitu. Oh, itu bukan lihat Allah, itu pusing disebutnya. Allah itu enggak berwarna. Jadi kalau macam-macam seperti itu, enggak usah dah, mending rame-rame aja sudah. Ya. Kan banyak orang macam-macam seperti itu sekarang tuh. Gara-gara zikiran sendirian tuh. Jadi zikir itu punya efek yang dahsyat sebetulnya. Bahkan dalam hadis-hadis, dalam Quran banyak sekali menyebutkan kalimat zikir itu. Wadzakirina Allah katsira wadzakirata 'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada laki-laki yang berzikir banyak-banyak, wadzakirat, dan perempuan-perempuan yang berzikir, a'addallahu lahum, Allah janji bagi mereka maghfiratan wa ajran 'azima, diberikan ampunan dan pahala yang besar. Ahli zikir laki-laki, ahli zikir perempuan. Jadi ini membuka peluang sebetulnya bagi siapapun yang menjadikan dirinya pengen jadi ahli zikir, laki-laki perempuan, ayo. Bahkan Siti Rabi'ah Al-Adawiyah itu ahli zikir perempuan sampai diangkat jadi wali kan. Siti Rabi'ah Al-Adawiyah itu sampai sholatnya aja dalam semalam itu 1000 rakaat. Coba bandingkan oleh kita.
Dipikir saya ini 1000 rakaat itu kayak apa sholatnya gitu ya. 20 rakaat aja nawar. Ini 1000 rakaat tiap malam lagi. Kalau dihitung waktu sebetulnya nggak cukup tuh. Ya kan 1000 rakaat. Kalau seandainya waktu kita tidur itu taruhlah dari jam beres kan ya. Dari jam 8 sore gitu, habis isya lah gitu, jam 9 sampai jam 3, 8 jam gitu kan. 8 jam idealnya. 8 jam itu paling berapa menit? 1 jam 60 menit. Berarti kali 8? Hah? 400 berapa? 80. 480 menit. Ya kan? Kalau sholat itu 2 rakaat 3 menit saja, berarti memerlukan berapa menit? 2 rakaat 3 menit kali 1000. Masih kurang kalau 3 menit aja. Kalau 1 menit 2 rakaat, bisa nggak kira-kira? 1 menit 2 rakaat. Kalau 1 menit saja 2 rakaat, berarti kalau 1000 masih belum cukup juga. 480. Jadi kira-kira itu 2 rakaat itu berapa menit itu, Leo? Makanya saya ini nggak heran kalau ada orang yang tarawih 7 menit beres 20 rakaat. Iya kan? Coba tengok. Saya nggak berani menyalahkan orang itu. Nggak berani saya menyalahkan kiai itu. 7 menit sudah selesai. Karena Siti Robiah Al-Adawiyah aja 1000 rakaat dalam waktu kurun 1 malam. Bingung kan kita? Karena nggak bisa dikejar. Antara syariat dengan hakikat itu nggak bisa dikejar. Imam Ghazali coba nulis kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Bayangkan 4 jilid. Hanya dengan waktu berapa malam. Kalau menurut kita nulis banyak seperti itu nggak mungkin deh. 2 lembar 3 lembar aja semingguan baru selesai. Ini berapa malam aja? Loh kok bisa? Karena memang tangannya sudah bukan tangannya lagi. Lisannya bukan lisannya lagi. Ini yang mungkin yang disebutkan oleh hadis qudsi. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahabbahu. Dalam hadis qudsi itu disebutkan, tidak akan berhenti hambaku untuk mendekatkan diri kepadaku dengan sunnah-sunnah hatta ahabbahu, sampai aku cinta dengannya. Fa idza kana ahbabtuhu, ketika aku cinta dengannya, kuntu sami'ahu alladhi yasma'uhu bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Allah akan menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Dalam artian Allah jaga pendengarannya karena dia tidak mungkin mendengar sesuatu yang bukan diridhai oleh Allah. Bahkan wa kana lisanuhu allati yantiqu bilisanihi. Allah jaga lisannya ketika dia berkata. Tidak mungkin berkata sesuatu kecuali Allah akan ridhai. Wa yadduhu allati yabtishu biha. Kemudian ketika dia berpegang tangannya, maka tidaklah dia berpegang kecuali aku yang megangkan dia. Tak, langsung. Kayak komputer bang, punya hatong tuh. Itu. Makanya Siti Robiah Al-Adawiyah dalam waktu sekejap bisa mengalahkan seperti itu, pantas. Karena memang itu lain alamnya. Ya. Lo orang diberikan tidur 1300 tahun aja kayak sebentar, ya kan? Kalau alam sana tuh nggak bisa diprediksi, alam logika. Tidur sebentar kata dia, padahal tidurnya sudah 309 tahun sebelum kahfi. Kata dia, berapa lama kita tidur? Setengah hari aja kita nih. Setengah hari, padahal 300 tahun. Gitu. Ada kiai di saya,
namanya Kiai Haji Abdul Haq Nuh. Kiai Haji Abdul Haq Nuh itu suatu ketika lagi mandum-mandumnya nih. Mandum itu suatu karakter yang khawarikul adat, artinya orang ini mau naik peringkat kewalian itu biasanya di luar logika naik kewalian. Beliau itu kalau bahasa kita tuh lagi mutolaah gini aja. Lalu itu makanan tuh oleh istrinya disuguhkan makanan, taruh di depannya. Lalu beliau mutolaah kitab. Entah berapa lama itu mutolaah kitab, sampai-sampai makanan yang di depan itu sudah basi dan busuk, sudah dimakan ulet. Beliau masih begini. Berapa hari kira-kira itu? Gini aja. Heran orang. Gini aja terus. Apakah beliau ini tidak ingat di depan makanan, di depannya ada makanan atau waktu itu? Enggak ingat. Enggak ingat lagi. Yang ingat dia itu menulis aja. Berapa lama itu? Itu catatannya bagi kita bahwa di dalam ilmu hakikat itu seperti itu. Kalau kita nulis di depan ada wadai, ya sudah pasti ke wadai kita nih. Berhenti nulis wadai yang dihantam. Kita enggak sampai busuk wadainya. Saking mandumnya dengan Allah tuh begitu. Itu ahli zikir itu begitu. Karena kalau orang sudah asik berzikir itu biasanya kada ingat apa-apa lagi sudah. Asik zikiran itu. Makanya di Suryalaya itu kalau orang berzikir itu biasanya kalau lagi ini biasanya lagi bala ijazahan itu ijazahan. Lalu zikiran. Kan zikiran itu asal la ilaha illallah la ilaha illallah gitu. Tapi lama kelamaan makin kencang. La ilaha illallah. Itu yang tadinya di belakang, begitu beres zikir sudah di depan. Maju itu. Kok bisa? Saking zikir enaknya gitu. Makanya ada orang yang tidak suka dengan zikiran itu sampai kadang-kadang dicaci makinya tuh perkara seperti itu kan. Ngapain kalau zikir pakai geleng-geleng kepalanya? Zikir itu di hati, Pak. Kalau geleng-geleng kepala gitu. Sebetulnya itu bukan dari segi itu ya. Memang zikir itu di dalam hati juga cukup. Gak mesti geleng-geleng di kepala gitu ya. Tapi kenapa mereka geleng-geleng? Saking mencari rasa kenikmatan berzikir. Supaya zikirnya terus-terusan ingat, jangan lupa lagi. Pakai rasa. Cari rasanya kayak apa? Tergantung gurunya yang ngajarin. Kalau zikir thariqat samaniyah sambil berdiri, la ilaha illallah, gitu kan? Oh, itu cari rasa. Kayak bapak dah. Kalau dikasih kopi, nah, begitu diminum kopi, kenapa geleng-geleng kepala? Hah? Oh lah, nikmatnya nih kopi. Nah, geleng-geleng kepala lantaran menikmati sebuah kopi. Kenapa kita tidak zikir, tidak pernah geleng-geleng kepala? Berarti zikir kita kada pernah menikmatinya. Itu logika aja. Ketika kita menemukan segala sesuatu kenikmatan itu geleng gitu. Nikmatnya. Begitu juga dengan zikir. Ketika orang berzikir saking nikmatnya itu, jangan salahkan kalau mereka itu punya goyangan tersendiri. Saking nikmatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saking nikmatnya. Itu tergantung cara tuh ya. Pokoknya intinya zikir itu baik goyang ataupun tidak sebetulnya. Ini pemaknaannya luar biasa. Bahkan wala yatrukul insanu dzikral lisani idza wajadal ghaflah. Ketika kita ini berzikir, jangan kita meninggalkan itu zikir walaupun zikir lisan sekalipun. Kan ada orang yang mengatakan bahwa zikir itu cukup dalam hati, enggak usah dilisanin. Sebetulnya zikir lisan saja
itu ada faedahnya juga. Walaupun sifatnya itu zikir lisan, jangan kita tinggalkan. Walaupun zikir lisan ini membuat kita ini masih misalkan zikir lisan, zikir la ilaha illallah, tapi hati kemana-mana, pasar pagi gitu kan, itu pokoknya masalah. Tapi walaupun sifatnya seperti itu, gak usah ditinggalin, terus aja zikir. Karena ulama menyebutkan bahwa zikir kita itu kalau bisa diibaratkan ya, li'annahum tashabbahu dzikra yuqdahu dzuzat. Zikir kita itu ulama menisbatkan seperti kita ini pegang ini ujung senapan, pelatuk senapan. Kalau kita ini nembak, dalam satu tembakan itu enggak kena, jangan kita tinggalkan, terus aja nembak. Karena dari sekian kali ya kita nembak, tentu ada aja nanti yang kena tuh. Ya kan? Ini satu kali, ces, enggak kena. 2 kali lagi, tembak lagi, 1. 3 kali, bila perlu 100 kali, tembak aja terus. Dari 100 gitu, tidak mungkinlah meleset semuaan. Ada aja. Begitu juga dengan zikir. Walaupun sifatnya zikir lisan kita ini mengambung kemana-mana, pikirannya mungkin ingat hutang enggak, tapi itu zikir jangan ditinggalin, terus aja zikir. Karena suatu saat zikir yang sedemikian banyak itu akan mengenai kepada hadratul Allah Subhanahu wa taala. Lama kelamaan zikir kita akan sama dengan Allah. Ini sudah banyak lupa, zikir ditinggalin. Aku nih zikir suka melamun, nggak usah, mending zikir, nggak usah zikir aja. Jangan ditinggalkan gitu. Terus aja zikir. Sampai merasakan kita nih zikirnya enak, zikirnya tenang. Karena dengan zikir ini akan membuat kita jadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, kan gitu. Ingatlah kata Allah, hanya dengan zikir tatmainnul qulub, hati akan menjadi tenang. Gitu. Termasuk Ramadan itu puasa itu zikir tuh. Bahkan ada dalam hadis yang sering didhaifkan itu, tapi nggak apa-apa. Ada orang yang ketika puasa tidur, katanya tidurnya jadi tasbih gitu kan. Itu akhirnya tiduran terus-terusan. Itu seharian tidur gitu. Nggak apa-apa. Karena memang zikir. Terus kalau misalkan kita ini tidur, jangan tiduran terus gitu. Ini kan puasa itu harus extra power gitu. Kalau puasa tidur terus berarti bukan puasa itu. Ya intinya kan ada zikir kita nih. Ada sesuatu yang membuat kita selalu ingat dengan Allah dalam puasa itu. Makanya ketika puasa itu ya jangan disia-siakan waktu kita tuh. Kalaupun misalkan tidur terus, ya tidurnya ya gimana dulu gitu. Jangan sampai dari habis subuh terus aja udah bangun-bangun maghrib gitu. Ini bukan puasa, ini pindah tidur ini. Malamnya nggak tidur gitu. Rangdur asar itu apalagi sampai gitu. Tidur subuh, habis sahur, subuh lewat itu, jangan. Gak bisa juga macam begitu. Makanya dalam puasa Ramadan itu mentalitas itu perlu ya. Saya katakan dalam khutbah kemarin kan bahwa yang harus dipersiapkan oleh kita dalam berpuasa itu ada ruhiyah. Ruhiyah itu mental. Karena di Anda juga orang banyak yang mungkin badannya gede, gemuk luar biasa, tapi mentalnya cilik, mentalnya kecil. 200 kilo dia angkat, begitu sudah puasa 2 hari aja selebihnya waduh kelemang-kelemang gitu. Ini perlu mental sebetulnya. Makanya puasa ini mendidik mental. Kenapa mentalnya jadi kuat? Lantaran di dalam puasa itu zikir. Karena orang yang berzikir itu mentalnya tahan. Mentalnya tahan. Coba tengok perang Badar itu coba. Perang Badar itu kan jumlahan muslimin berapa? 313 saja kan? Sementara musyrikin itu 1000-an lebih dengan peralatan canggih pada waktu itu. Kudanya pasukan kuda, pasukan pemanah, pasukan lembing. Semuaan lengkap.
Tapi begitu perang kocar-kacir. Kenapa? Karena orang muslimin pada waktu itu lagi puasa. Orang puasa keberaniannya meningkat. Makanya kalau bapak pengen berani puasa. Karena kalau orang puasa itu macam-macam dikit pengen makan aja tuh. Bawaannya tuh. Jadi keberaniannya itu sampai 1:10. Satu orang sahabat bisa menandingi 10 orang. Itu kali Ramadan, berkat daripada zikir. Makanya coba tengok dalam sejarah. Bukankah yang menggerakkan perlawanan itu ahli zikir itu? Tuanku Imam Bonjol. Itu ahli tarekat. Siapa lagi? Hasan al-Asy'ari. Itu ahli tarekat. Dalam kesananya, siapa yang membolehkan lagi perang ke Baitul Maqdis melawan kafirin pada waktu Imamun Al-Ghazali, itu ahli tarekat. Abul Hasan Asyadzili membolehkan berontak dengan orang-orang yang tidak seimbang dengan agama. Itu ahli tarekat. Jadi ahli tarekat ini sebetulnya diam-diam, tapi ketika sudah ngamuk, weh, udah dah gitu. Makanya puasa kita harus persiapkan itu. Di samping ruhiyah juga fikriyah, keilmuan juga sama. Jangan sampai kita puasa tapi kita ini keilmuan tidak ada. Karena tidak sedikit Nabi menyebutkan kan, kam min shaimin laisal hadzun min siyamihi illa ju' wal atash. Berapa banyak orang yang melaksanakan saum tapi tidak dapat apa-apa dari saumnya kecuali lapar dan dahaga. Kok bisa? Mungkin saja saumnya dia tidak makan tidak minum, tapi mulutnya tidak bisa ditahan. Ngomongin ghibah kah? Sumpah serapah kah? Nyaci maki orang, ngomong kotor gitu. Itu kan bisa saja. Kenapa bisa begitu? Lantaran mungkin ketidaktahuan dalam diri. Apalagi kalau hukum-hukum yang bertalian dengan hukum Ramadan. Batalnya puasa, bolehnya kita berbuka. Tidak semuanya orang yang sakit itu boleh buka kan. Kadang-kadang dikit-dikit karena ini kan sakit Pak Ustaz. Sakit apa? Sakit mata. Sakit mata buka. Gak bisa begitu karena di dalam hukum fikih itu juga diatur siapa yang boleh buka, ada yang wajib buka, ada yang boleh-boleh aja buka, ada yang haram buka, ada yang nggak haram nggak wajib. Mana yang wajib buka? Seperti orang yang ketika sudah haid, nifas datang atau melahirkan, walaupun cuma 5 menit lagi nih mau ke maghrib, haid datang, udah wajib buka tuh, wajib hukumnya lagi. Jangan kita begitu datang haid, sebentar aja nggak ada yang tahu kok, nanggung. Jangan, justru melanjutkan itu jadi nilai dosa jadinya. Karena kita main-main dalam agama. Wajib buka. Ada yang haram bukanya, siapa? Yang mereka tahun kemarin punya kodoan, sekarang mau datang lagi nih besok nih. Belum sempat dikodok, sudah ngodoannya sekarang. 1 hari nih ngodok nih, tidak boleh buka tuh. Kenapa? Lo udah mepet waktu kok, mau buka lagi. Jadi mau kapan dibayar tuh? Haram bukanya. Ada yang boleh-boleh aja, siapa? Yang sakit, perjalanan juga harus dititi dulu. Ini mentang-mentang perjalanan, baru perjalanan ke pasar pagi buka. Muter-muter di pasar pagi buka itu. Kenapa? Kan perjalanan Pak Ustaz. Perjalanan mana dulu? Tapi hanya sebatas boleh-boleh aja. Intinya kalau mau buka monggo. Kalaupun enggak, kalau enggak jadi madorot silakan. Perjalanan ke Jakarta. Jauh kan? Boleh buka, boleh. Tapi kalau mau bertahan ya silahkan. Kalau memang perjalanannya tidak melelahkan. Dari sini diantar. Dari sana naik pesawat. Di sana dijemput. Enak itu kalau itu ya. Mending puasa. Kecuali kalau berangkat dari sini jalan kaki, naik ke sana naik perahu, ke Tinting lagi, ke Jakarta naik ke Tinting. Itu melelahkan kalau itu. Jadi intinya liatin dulu, boleh-boleh aja. Ada yang keempatnya boleh enggak, haram enggak? Siapa? Orang gila. Kalau orang gila bebas sudah. Nah ini bagian dari bolehnya buka.
Ketika bayarnya juga diatur oleh hukum fikih. Ada yang wajib fidyah saja, ada yang wajib qada saja, ada yang perlu fidyah, perlu qada, ada yang enggak usah qada, enggak usah fidyah. Ada yang perlu fidyah saja. Siapa? Orang yang ketika sakit, sakitnya mungkin tidak bisa lagi diharapkan sembuh. Pokoknya dia puasa ini enggak usah dah, udah bayar fidyah aja dah. Entah lusa atau besok dia balik tuh. Atau orang tua yang sudah pikun, puasa orang pikun gimana? Jam 9 minta makan, orang pikun. Makanya kalau ada orang yang puasa jam 9 sudah makan, itu pikun. Itu lagi pikun itu. Jam 9 sudah bisa makan. Nah, itu wajib fidyah saja, nggak usah qada. Ada yang qada saja, tidak usah fidyah. Siapa yang tadi itu? Yang sakit, yang perjalanan yang dibolehkan, perjalanan yang tidak maksiat. Lalu buka, silakan qada saja, nggak usah fidyah. Ada yang wajib fidyah, wajib qada. Siapa? Ketika orang yang keadaannya, misalkan ibu lagi keadaan hamil atau lagi menyusui, yang dikhawatirkan bukan dirinya, tapi bayinya. Dia khawatir bayinya, kalau saya nggak makan, ini bayi kata dokter kecil, harus banyak vitamin. Lalu akhirnya makanlah dia. Berarti yang dikhawatirkan bayinya. Ketika itu wajib qada, wajib fidyah. Atau ketika menyusui, kalau saya nggak makan, air susu nggak ada, ya udah makan. Berarti yang dikhawatirkan adalah bayi, bukan dirinya. Tapi kalau dirinya yang dikhawatirkan, wajib qada saja, nggak usah fidyah. Atau kita misalkan lagi pengajian begini, liatin kambing mau nyebur ke cubluk, mau nyebur nih ke parit tuh, paritnya dalam 500 meter, kalau masuk ke situ wah mati nih. Akhirnya kita nyebur, ngambil itu kambing, sampai kita ini batal gara-gara kambing tuh. Berarti yang dikhawatirkan kambing. Berarti batal puasa karena kambing, wajib qada, wajib fidyah. Kambing aja tuh, apalagi anak orang nyeburnya. Ada yang keempat, nggak usah qada, nggak usah fidyah. Siapa? Orang gila. Yang tadi itu nggak usah qada, nggak usah fidyah, dah bebas tugas. Makanya kalau nggak mau qada ya wis. Fidyahnya berapa? Fidyahnya ya sesuai. Kalau sekarang ini ada konsep dari MUI ya, ada MUI biasanya ngeluarin tuh 12.000 kah? Kalau mau lebih bagaimana? Ya udah nggak apa-apa. Kalau hukum fikihnya sih 1/4 liter, ya artinya 1 liter kurang. Tapi kalau misalkan mau lebih ya monggo. Karena itu berbuat baik sebetulnya. Saya ini mau 100.000 aja per hari Pak Ustaz, monggo silakan. Atau 1 juta sekalipun. Kalikan berapa lama kita tinggalkan. Itu konsep hukum fikih. Kadang-kadang ada orang yang datang, Pak Ustaz saya mau fidyah istri suami. Istri pian ya, kenapa? Kemarin gak AWS Pak Ustaz 15 hari sakit. Sekarang sudah sembuh. Bisa puasa lagi? Bisa Pak Ustaz. Gak usah fidyah kalau begini. Wajib qada aja. Kalau memang sudah sembuh kembali. Yang wajib qada fidyah itu ketika harapan sembuh tidak ada. Itu berdasarkan keilmuan. Ya. 6:30 lebih washkuruli wala takfurun, jangan kufur, bersyukurlah kepadaku kata Allah, wala takfurun, janganlah kufur. Ini berarti nuktah ini. Artinya nuktah itu satu buah sebetulnya. Hakikat daripada syukur itu berarti ayyuta'a fala ya'si. Taat kepada Allah jangan maksiat. Wa ayyadhkura fala ya'si. Zikir terus-terusan ke Allah, jangan sampai lupa. Wa ayyashkura fala yakfur, dan kita terus berterima kasih dengan Allah, jangan kufur. Itu makna daripada kita bersyukur. Hakikat daripada bersyukur itu. Di sini disebutkan nuktahnya itu berarti kalimat zikir yang dimaksudkan itu berarti beda-beda. Makanya ada sampai washkuruli wala takfurun itu berarti kalimat zikir yang dimaksudkan oleh kita itu kadang-kadang ada beda maksud. Ada kadang-kadang zikir itu, ada yang zikir hanya urusan duniawi aja. Kalau mau naik usaha baru mau zikir.
Kalau sudah naik usaha, zikir tinggalkan. Apalagi kalau mau nyalon, itu biasanya kata kiai ini baca ayat kursi sekian, dibaca tuh ayat kursi, begitu naik tuh lupa dengan kursi, tinggalan juga. Nah itu zikir karena duniawi. Kalau zikir karena duniawi, ini bahwa dana, itu hina sebetulnya. Kalau kita zikir karena pengen duit, pengen jabatan, pengen lancar ini, lancar itu hina sebetulnya zikir macam begitu. Lalu peringkat yang kedua, waman qasada bi dzikrihi dakhalal jannati wan najat. Ada orang yang berzikir itu pengen masuk surga, selamat dari neraka. Ini lebih sebenarnya meningkat peringkatnya. Tidak hina sebetulnya, bagus-bagus aja. Tingkat dari yang pertama. Cuman yang paling bagus itu adalah ketika kita bermaksud zikir karena syukur dengan Allah atas dijadikan kita sebagai makhluknya, nikmat yang telah diberikan kepada kita, lalu kita zikir, bersyukur dengan itu. Tidak ada lain lagi dah. Kalau zikir macam seperti ini adalah bahwa muqarrabin, orang dekat nih dengan Allah. Jadi tidak usur apa-apa dah. Zikir-zikir aja sudah, nyebutin Allah aja sudah. Banyak-banyak itu. Enggak ada urusan dengan duniawi, enggak ada urusan saya pengen dihormati, enggak ada urusan pengen di ini. Pokoknya zikir aja. Nah itu karena zikir itu. Jadi hakikat zikir itu seperti itu. Cukup sudah. Ya, insyaallah kita sambung lagi nanti. Kita sambung lagi di lain hari dan kesempatan di bulan Ramadan tentunya ya. Insyaallah di bulan akan datang. Mohon maaf kehilapan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Salat